Video ini merupakan video ke-10 dari seri belajar Terraform untuk pemula. Kali ini kita akan membahas soal variabel input untuk bikin kode Terraform kita reusable, bisa dipakai sama teman-teman yang lain lewat parameter yang kita expose melalui variabel input ini. Salah satu konsep yang bikin praktis dan berguna di Terraform adalah penggunaan variabel. Lewat variabel, kita bisa bikin kode ini reusable sama seperti di bahasa pemrograman lainnya. Misalnya, saya nggak pengen nge-hardcode IP range yang ada di bagian dev subnet 01 ini. Saya pengen define sebuah variabel, assign IP range value ke variabel tersebut, dan di sini saya tinggal ngereferensiin variabel tersebut. Gunanya apa kalau saya bikin pakai variabel? Kita bisa pakai kode infra yang sama untuk dev environment, untuk staging environment, atau production environment, tapi dengan settingan IP range yang berbeda. Jadi simple, sederhana, dan mudah kan? Oke, langsung aja kita cobain yuk. Saya mau ganti IP range ini dengan variabel. Nah, value dari IP range ini saya hapus dulu. Cara bikin variabel di Terraform cukup mudah. Kita tulis variabel, kemudian nama variabelnya apa, misalnya subnet IP CIDR range seperti ini, lalu kurung blok. Nah, di dalam blok variabel ini, kita bisa tulis beberapa atribut. Yang pertama, description. Saya isi dengan description variabel ini kita maksudkan untuk apa, misalkan subnet untuk keperluan dev environment kita. Sekarang kita bisa pakai variabelnya, referensiin di atribut IP CIDR range yang ada di resource subnet kita. Caranya gampang. Yang pertama ketik var, lalu nama variabelnya yaitu subnet IP CIDR range. Seperti yang kamu lihat di sini, sintaks Terraform ini cukup konsisten ya, atau standar di berbagai tempat. Di video sebelumnya kita udah referensiin resource dan juga data. Kalau mau kita referensiin, di sini kita tulis data titik kemudian nama datanya. Kalau resource, di sini kita tulis jenis resource-nya, titik, lalu nama resource dan atribut yang ingin kita akses. Kalau variabel, di sini kita tulis var, titik, lalu nama variabelnya. Dalam kasus kita, nama variabelnya subnet IP CIDR range. 3 cara memberi input values ke variabel. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita meng-assign value ke dalam variabel yang udah kita define? Ada 3 cara untuk meng-assign value ke dalam sebuah variabel. Cara pertama, kita bisa passing lewat terminal. Caranya jalanin perintah Terraform apply, lalu tekan enter. Di sini kita bisa lihat layar terminalnya ketahan di sini ya. Sebelum dia nanyain kita konfirmasi apakah mau lanjut atau tidak mengeksekusi plan Terraform, sebelum kita nge-review changes yang bakalan dieksekusi, Terraform bakalan ngedeteksi di kode kita ada variabel yang belum ada value-nya. Makanya dia kasih pertanyaan ke kita, kasih kita prompt nanyain variabel ini atau variabel subnet IP CIDR range ini mau kita kasih value apa. Coba kita isi dengan value IP range yang berbeda dengan di video sebelumnya. Misalkan 10.110.0016, lalu tekan enter. Nah, seperti kita lihat, setelah kita kasih value ke variabel, kita bisa lihat preview changes plan-nya seperti biasa. Ada yang menarik ya di sini. Kalau di video sebelumnya kita ganti attribute, dia bilang ke kita kalau perubahannya dilakukan secara in place. Kali ini dia bakalan ngedestroy lalu nge-create replacement-nya atau nge-create ulang resource ini. Kenapa begini? Ini karena kalau kita ngeganti subnet IP, nggak bisa kita lakuin sembarangan. Karena bakalan nge-trigger komponen-komponen infra Google lainnya. Seperti misalnya gateway harus di-provision ulang, settingan private IP-nya ada yang hilang, nih ya, private IP Google Access menjadi null, dan lain sebagainya. Kalau kita scroll ke bawah, ada pertanyaan konfirmasi seperti biasa. Di sini kita lanjut saja, ketik yes, lalu tekan enter. Terraform sedang mengeksekusi kode kita seperti biasa. Nah, di sini kita bisa lihat Terraform berhasil mengeksekusi kode infrastruktur kita. Ada satu resource yang berhasil ditambahkan,
dan ada satu resource yang berhasil di-destroy. Artinya subnet kita ini di-create ulang oleh Google dengan IP range yang barusan kita input. Kalau kita ke konsol Google Cloud kita, coba kita refresh. Kita bisa lihat di development network kita ada subnet dev subnet 01 yang tadinya IP address range-nya 10.100.00 sekarang jadi 10.110.0.0 sesuai dengan input value yang kita masukin barusan lewat terminal kita. Nah, cara pertama ini nge-input variabel lewat terminal nggak saya rekomendasikan untuk production, tapi buat mainan atau ngetes-ngetes aja cukup sederhana, cukup simple, dengan kita nge-input variabel lewat terminal ini. Cara kedua, tanpa kita nge-input variabel secara interaktif, kita bisa passing value lewat perintah Terraform argument. Ini coba saya clear terlebih dahulu. Nah, caranya, setelah kita tulis Terraform apply, kita pass argumen min_var atau min variable, lalu kita tulis nama variabelnya. Nama variabelnya adalah subnet IP CIDR range ini, seperti itu. Lalu lanjutkan dengan sama dengan diikuti dengan value-nya. Coba kita ganti lagi value IP range-nya dengan misalnya 10.120.00/16. Tekan enter. Nah, kita bisa lihat ya preview changes-nya sama. Subnetnya akan di-destroy lalu di-create ulang dan IP range-nya berganti dari 10.110.00 ke 10.120.00. Coba kita lanjutkan juga, tekan enter. Nah, kita lihat Terraform apply berhasil dijalankan dengan sukses dan resource subnet kita berhasil dihancurkan lalu ditambahkan kembali. Sekarang cara ketiga atau cara yang paling benar sesuai dengan best practice Terraform adalah dengan membuat sebuah file baru khusus untuk menulis variabel dan kita tulis values-nya di file tersebut. Ini memudahkan kita untuk mengelola value-nya juga karena jadi satu file tersendiri. Caranya Terraform punya standar atau convention sendiri dengan penamaan filenya. Nama filenya harus kita namain terraform.tfvars. Coba kita bikin dulu new file terraform.tfvars seperti ini. File dengan nama khusus terraform.tfvars ini bakal dideteksi oleh Terraform secara otomatis. Kemudian di dalam file ini, kita perlu definisiin nama variabel beserta value-nya. Nama variabel kita adalah subnet IP CIDR range, lalu sama dengan kita kasih value IP range-nya yang berbeda lagi dengan sebelumnya, misalnya 10.130.00/16. Lalu kita save filenya. Kita kembali ke terminal, lalu kita coba eksekusi lagi kode kita, Terraform apply, lalu tekan enter. Nah, sekarang kita lihat ya, tanpa kita passing argumen ke Terraform, Terraform nggak nanyain kita prompt input variabel lagi. Karena secara otomatis, Terraform bisa mendeteksi file TFVars tersebut dan mengambil input value dari file tersebut. Kita lihat Terraform berhasil mendeteksi value IP range yang baru adalah 10.130.00 diambil dari file terraform.tfvars ini. Coba kita lanjut, konfirmasinya yes, lalu enter. Oke, Terraform telah berhasil mengeksekusi kode kita dengan sukses. Kalau kita ke konsol Google Cloud kita, lalu kita refresh. Di sini kita bisa lihat subnet dev subnet 01 kita IP range-nya berubah menjadi 10.130.0.0. Cara ngasih input variabel seperti ini adalah cara best practice atau cara yang paling direkomendasikan di Terraform. Sekarang kita coba ganti value lain dengan variabel juga, misalnya secondary IP range ini. Coba kita bikin variabel baru dengan nama misalnya subnet secondary IP CIDR range. Lalu description-nya kita tulis secondary IP range untuk dev environment misalnya. Lalu kita pakai variabelnya untuk nge-replace value IP CIDR range ini. Caranya seperti yang tadi adalah var titik lalu nama variabelnya yaitu subnet secondary IP CIDR range.
Nah, di sini kita udah ngereferensiin, kita tinggal kasih value untuk variabel yang baru ini lewat file terraform.tfvars kita. Kita tulis nama variabelnya yaitu subnet secondary IP CIDR range. Kita kasih value yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya 192.168.20./24. Di sini saya pengen ganti subnet IP range yang utamanya juga menjadi 140 seperti ini. Lalu kita eksekusi kembali dengan Terraform apply, tekan enter. Kita bisa lihat di preview ranges-nya, IP CIDR range yang primary berubah menjadi 10.140.00/16 dan secondary IP range di sini berubah menjadi 192.168.20.0 sesuai dengan variabel yang kita input lewat terraform.tfvars kita. Lanjut saja, yes, lalu tekan enter. Terraform telah berhasil mengeksekusi kode infrastruktur kita. Dengan cara ketiga ini, atau dengan cara menggunakan file terraform.tfvars, kita bisa pastiin semua values di kode infra kita nggak ada yang di hardcode, semua bisa kita atur-atur di luar kode inti dari infra kita. Dan tergantung dari jenis kasusnya apa, contoh paling gampang misalnya kita punya kasus environment development, environment staging, dan environment production, kita bisa supply file terraform.tfvars yang berbeda sesuai dengan konfigurasi masing-masing environment. Di video selanjutnya saya akan bahas soal ini lebih detail dan bagaimana bikin validasi untuk variabel-variabel yang kita input. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya bakalan nge-upload video-video soal teknologi DevOps dan cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi saya di Twitter @girikuncoro. Atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!